Yo, halo! Kali ini saya mau coba main beberapa game yang populer dan berat juga di tablet yang menggunakan Harmony OS dari Huawei, yaitu MatePad SE. Karena Harmony OS juga bisa menginstal aplikasi Android, jadi yang bakal dicoba ini merupakan game-game Android ya. Nah, apakah game Android di tablet ini bisa dimainkan dengan lancar? Oke, langsung aja, gas main game! Yang pertama, saya coba main game eFootball 2023. Untuk game ini nggak usah banyak cincong, langsung aja set grafisnya jadi tinggi dan 60 fps. Untuk hasilnya, ini kerasa lancar aja. Pas main ataupun macam cutscene gitu. Nggak ada masalah. Jadi aman lah ya. Lanjut, yang kedua, ada game Life After. Ini termasuknya game berat juga loh. Dulu saya sempat diajak main sama temen. Cuma udah lama juga. Had hoped that you would stay here in Happy 101. This is the biggest safe zone in the West. You'll be safe here. Hasilnya, pakai settingan bawaan aja itu udah lumayan berat. Sering macet-macet gitu, apalagi kalau lagi rame. Tapi kalau diturunin lagi settingannya, bisa ngebantu sih. Kalau dimentokin kanan sih ya udah bakalan tambah parah nih. Terus ada game balapan yang berat juga nih, yaitu CarX Racing. Nah, ternyata game ini nggak bisa dimainin. Bukan karena force close atau ngeblank aja gitu, tapi ada peringatan. Harus menggunakan Google Play Service dan yang versi terbaru. Sedangkan di Harmony OS ini kan secara bawaan nggak ada Google Service-nya. Dan walaupun saya udah coba pakai trik install Lighthouse, ternyata masih belum tembus nih untuk beberapa aplikasi, termasuk game CarX Racing ini. Jadi sayang banget. Nah, kali ini saya coba game online yang populer, ada Mobile Legends. Di sini, saya langsung pakai grafik ultra, settingan tertingginya. Untuk hasilnya, ini masih lancar-lancar aja loh. Bahkan pas rame atau lagi war, saya rasa nggak ada masalah. Ya udah lebih dari cukup lah. Terus gimana untuk yang tembak-tembakan, kayak PUBG Mobile? Untuk settingannya, mentok di Smooth High dan Balance Medium. Untuk PUBG Mobile ini juga masih lumayan ngangkat, walaupun di beberapa kondisi kadang frame drop dikit. Tapi menurut saya nggak begitu ngeganggu banget, karena jarang, jadi masih aman lah. Oke, yang ini beneran game berat, yaitu Genshin Impact. Dari bawaannya aja udah dapet settingan rendah, dengan indikator hijau, lancar. There you are, eavesdropper. Let me amuse myself a little. Disappear! Look at me.
Nice! You breezed through it. Tapi hasilnya ya tetap masih kerasa berat. Sering frame drop, bahkan nggak jarang macet-macet juga. Tapi kalaupun pengen tetap main sih ya bisa, cukup playable kok. Yang penting jangan dipaksa pakai settingan tertinggi aja. Soalnya risih juga nih, suhu bodinya tuh udah kerasa lumayan panas buat main Genshin Impact ini. Oke, gimana performa kalau main game pakai emulator? Apakah ada dampaknya di Harmony OS ini? Yang pertama, coba emulator Switch, yaitu Skyline. Saya coba main Mario Odyssey, pas awal-awal kelihatannya lancar nih. Pas mau masuk game, itu baru langsung drop banget FPS-nya. Bahkan sampai macet, dan keluar sendiri ujung-ujungnya. Nah, saya juga coba buat pakai driver GPU yang lain. Hasilnya ada sedikit banget kemajuan, karena udah bisa masuk ke gamenya. Walaupun tetap aja jadi ngehang gitu, dan keluar dari gamenya sendiri. Terus saya coba game yang lain juga, macam Naruto Ninja Storm 2. Ini malah lebih parah, nggak bisa masuk ke tampilan awal dari gamenya sama sekali. Jadi untuk game Switch ini, yang saya coba nggak bisa. Jujur aja, untuk Switch saya baru cobanya pakai Egg NS pas beli Gamesir dan pakai Yuzu kalau di PC. Jadi kurang tahu nih gimana settingan Skyline. Yang tahu boleh berbagi di komentar ya. Gimana untuk main game PS2 pakai Aether SX2? Di settingannya ini saya cuma ubah di bagian rendernya, jadi Vulkan ya. Hasilnya, untuk beberapa game yang saya coba memang termasuknya masih playable, nggak yang macet parah banget. Palingan ada frame drop pas coba main Midnight Club 3, itu pun kalau lagi rame di jalanannya. Misalnya pas baru start balapan atau di cutscene-nya juga tuh. Kalau yang lainnya sih saya rasa masih aman, bisa kok dapat FPS sekitar 30-50-an. Oke, agak turun lagi nih, coba pakai Dolphin buat main GameCube atau Wii. Ini juga untuk settingannya, saya cuma ubah pakai Vulkan ya. Nah, hasilnya untuk GameCube itu kerasa cukup lancar, dengan FPS sekitar 30 bahkan 60-an. Tapi di beberapa kondisi masih ada sedikit stuttering atau macet-macet dikit gitu. Ya nggak sering sih, masih bisa lah dinikmatin. Sedangkan untuk Wii, ini kayaknya agak sedikit lebih berat, tapi nggak parah juga sih, walaupun frame drop-nya itu lebih sering. Nah, yang ini harusnya sih bisa lebih ringan, yaitu PPSSPP buat main game PSP. Get
Ternyata hasilnya memang udah lumayan. Bahkan dipakai buat main game berat andalan PSP, kayak God of War ini masih kerasa lancar. Jadi harusnya sih aman lah ya buat mainin beberapa game PSP yang lain. Ya, untuk game yang pakai emulator ini juga, saya rasa performanya masih cukup sesuai dengan speknya. Dan yang bikin kagum, ternyata pemakaian Harmony OS nggak begitu berdampak buruk banget sama performa gamenya. Bahkan berasa native, karena memang dijalankannya menggunakan library AOSP atau Android Open Source Project. Ya, walaupun masih ada aja kekurangannya, khususnya di Google Service itu. Jadi nggak semua game bisa dimainin juga. Tapi masih oke lah yang mau beli tablet ini buat mainin beberapa game Android tertentu. Yang penting sesuai dengan minimum speknya. Karena mau gimana pun antara software dan hardware harus mendukung. Dan pastinya budgetnya juga. Sesuaikan dengan kebutuhan ya. Oke, jadi itulah coba-coba main game di tablet Harmony OS, yaitu Huawei MatePad SE. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.